Inilah ketujuh tokoh wali pitu dari Sulawesi: Syekh Yusuf, Lasinrang, Arum Palaka, Kiai Haji Harun, Peta Barang, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, Datu Sangkala. 1. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tasalamakari Goa, Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa, oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah pada 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Ketika lahir ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Raja Goa Sultan Alauddin, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Dengri Tasamang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Said Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Said Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abal Baki, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda pada tahun 1667, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan, yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mi'an, juga pernah berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan. Pada bulan Juli 1693, di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei 1699 dan dimakamkan di sana. Pada perkembangan selanjutnya, jenazah Syekh Yusuf kemudian dipindahkan ke Goa atas permintaan Raja Goa Sultan Abdul Jalil, 1677-1709, dan dimakamkan kembali di Lakium pada April 1705. 2. Arum Palaka. Arum Palaka bergelar Laten Ritata, To Unru, Tori Sompai Peta, Malampi, Geme, Nadeng Serangto, Apatundu, Paduka Sultansa, Adudin. Arum Palaka Laten Ritata lahir di Lamata, Mario Riwawo, Sopeng, pada tanggal 15 September 1634 sebagai anak dari pasangan Lapoto Bune, Arum Tanah Tengah, dan istrinya, Wetenri Sui, Datu Mario Riwawo, anak dari Latenri Rua Paduka Sri Sultan Adam, Arum Ponebone. Arum Palaka pertama kali menikah dengan Arum Kaju namun akhirnya mereka bercerai. Selanjutnya, ia menikah dengan Sira Daeng Talele Karaeng Balajawa pada tanggal 16 Maret 1668. Sebelumnya istri dari Karaeng Bontomaronu dan Karaeng Karundung Abdul Hamid. Pernikahan ini pun tidak bertahan lama dan keduanya bercerai pada tanggal 26 Januari 1671. Untuk ketiga kalinya, ia menikahi Wetan Ripau Ada Sange Datu Riwatu, Datu Sopeng, di Sopeng pada tanggal 20 Juli 1673. Istri ketiganya ini adalah putri dari Latan Ribali Biwe, Datu Sopeng, dan sebelumnya menjadi istri Lasuni, Adatu Wangsi Denreng. Pernikahannya yang keempat dilaksanakan pada tanggal 14 September 1684 dengan Deng Maranu, Karaeng Laikang.
putri dari Pekampi Deng Mangempa Karaeng Bonto Maronu, Gowa, dan sebelumnya adalah istri dari Karaeng Bonto Manompo Muhammad. Takluknya Bone kepada Gowa membuat Arun Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan. Meski demikian, perlakuan keluarga Kesultanan Gowa terhadapnya tidak terlalu buruk. Arun Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Gowa, Karaeng Patinggaloang. Namun, Patinggaloang tetap menaruh respek kepada keluarga Arun Palaka, dan Arun Palaka pun tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya. Akhir 1660, dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bon yang masih setia, Arun Palaka melancarkan serangan terhadap Gowa dan berhasil membebaskan orang-orang Bon yang ditawan dan dipekerjakan paksa di Gowa. Untuk meraih kemenangan melawan Gowa, ia belum sanggup lantaran armada militer Gowa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arun Palaka pun terpaksa melarikan diri karena menjadi target utama pasukan Gowa yang mencarinya sampai ke Buton. Di saat yang sama, VOC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arun Palaka. Di satu sisi, ia muak dengan ambisi VOC, namun di sisi lain, ia memerlukan dukungan kaum penjajah itu jika ingin menuntaskan dendamnya sekaligus menjadikan Bone sebagai pemerintahan yang berdaulat lagi. Akhirnya, pada 1663, Arun Palaka dan para pengikutnya berlayar jauh ke Batavia, tepat di mana pusat kekuasaan VOC berada. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran Gowa, Arun Palaka ternyata harus membuktikan terlebih dulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan VOC. Setelah 3 tahun membantu VOC, saatnya tiba bagi Arun Palaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikuasai Gowa. Tanggal 24 November 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut 1000 prajurit. Pasukan Arun Palaka yang beranggotakan 400 orang semakin percaya diri berkat bantuan VOC yang menyumbangkan 600 orang tentaranya dari Eropa yang paling terlatih. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Gowa yang saat itu dipimpin seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, dan meletuslah Perang Makassar. Gowa pada akhirnya menyerah, dan tanggal 18 November 1667 Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya, yang menandai kemenangan VOC, dan Arun Palaka. Walaupun selama beberapa tahun berikutnya, serpihan pasukan Gowa masih melakukan perlawanan. Pada 1672, Arun Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Gowa dan membalaskan dendamnya. Meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak, Arun Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 6 April 1696 dan dimakamkan di Katangka, Gowa. 3. Lasinrang. Lasinrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pinrang yang memimpin para pemuda di Kerajaan Sawito melawan Belanda. Lasinrang lahir di Desa Dolangan, Pinrang pada tahun 1856. Kemudian ia dikenal dengan nama Petalolo Lasinrang. Lasinrang merupakan putra Latama Adatuang Sawito dan ibunya bernama Iraima, merupakan keturunan rakyat biasa yang berasal dari Dolangeng. Sejak lahirnya Lasinrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan, yaitu arah ke atas. Dalam perjalanan hidupnya, Lasinrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan, sehingga Lasinrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Di waktu kecil Lasinrang gemar menyabung ayam. Dari kegemaran ini, Lasinrang selalu menggunakan manu, baka, ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang. Kegemaran
menyabung ayam dengan manu baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasinrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, juga dapat diartikan sebagai pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasinrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Semasa berada di Sawito, Lasinrang gemar mencari gara-gara dengan kerajaan sekitarnya. Ia mengajak kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang, dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, maka ia menganggap kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito. Karena perilakunya itu, akhirnya dia singkan ke Bone. Baru setahun di Bone, terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone, yaitu Pak Kalawing Epu Na Arumpone. Selama di Wajo, ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arum Matawa Wajo, yaitu Lakoro Arum Padali yang bergelar Batara Wajo. Lajanlanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo ditempe dengan pangkat jenderal. Setelah pengaruh Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasinrang dipanggil pulang oleh ayahnya, dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedang kerisnya diberi nama Jalo. Setelah beberapa lama Lasinrang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Lasinrang kemudian menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasinrang menjalani masa pengasingan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Lasinrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober 1938 dan dimakamkan di Amasangeng. 4. Kiai Haji Harun. Kiai Harun merupakan seorang ulama yang berasal dari Talo. Tidak banyak yang diketahui mengenai sosok Kiai Haji Harun ini. 5. Peta Barang. Peta Barang juga biasa digelari Peta Tori Sapae. Ia merupakan keturunan Raja Baru. Tidak banyak yang diketahui mengenai beliau. Dalam beberapa cerita, ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penunggu kudanya. Itu sebabnya Peta Barang diberi gelar Peta Tori Sapae, yang memiliki makna dicari keberadaannya. 6. Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Imam Lapeo bernama lengkap Muhammad Tahir. Imam Lapeo merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kiai Haji Muhammad Tahir lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang berpendapat bahwa Kiai Haji Muhammad Tahir dilahirkan pada tahun 1839, ketika Raja Balanipa ke-41 yang bernama Tomatindo di Marica, menjalankan pemerintahannya di Mandar dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Imam Lapeo lahir di Pambusuang tahun 1838. Sejak lahir beliau diberi nama orang tuanya Junehil Namli, suatu nama unik yang artinya sayap semut. Imam Lapeo berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Hal inilah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa Imam Lapeo dan mewarnai kehidupannya. Ayahnya adalah seorang petani dan nelayan. Di samping itu masyarakat mengenalnya sebagai seorang guru mengaji. Kemampuan mengaji Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi diwarisi dari ayahnya yang tidak lain adalah kakek Imam Lapeo sendiri yang dikenal dengan nama Abdul Karim Abtalahi yang populer di masyarakat dengan nama Nugo. Kakeknya adalah penghafal Al-Quran di Pambusuang. Melihat latar belakang keluarga Imam Lapeo yang ayah merupakan guru mengaji dan ibunya merupakan keturunan Hadat, menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan yang cukup dikenal dan dihormati dalam masyarakat. Hal lain, bahwa didikan dan arahan orang tuanya menjadi dasar bagi beliau dalam kehidupan selanjutnya. Demikian halnya dengan kondisi yang berasal dari keluarga nelayan, mempunyai tantangan yang cukup besar dalam upaya memenuhi kehidupannya. Ia terbiasa dengan arus gelombang laut bersama ayahnya mencari ikan di laut. Imam Lapeo mendapat pendidikan Al-Quran dari kakeknya bernama
bernama Abdul Karim. Di usia kanak-kanaknya Imam Lapeo telah khatam Al-Quran beberapa kali melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa Arab seperti Nahwu Sorof di Pambusuang. Lingkungan Pambusuang yang religius menjadikan Muhammad Tahir mendapat pendidikan agama yang baik. Imam Lapeo melanjutkan memperdalam ilmu agamanya di Pulau Salemo. Beberapa tahun ia tinggal di Salemo. Tepatnya, sejak kehadiran Guru Ga Be yang melahirkan sejumlah ulama besar Tanah Mandar. Guru Ga Be adalah keturunan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, Jawa Timur, pembawa Islam pertama di Nusantara. Ulama yang dilahirkan Guru Ga Be diantaranya As-Syeikh Habib Said Alwi Jamalulail bin Sahel, guru dari Muhammad Tahir. Kemudian AGH Muhammad Nuh yang mendirikan pesantren Nuhiyah di Pambusuang, dan AGH Alwi, Imam Masjid Bala, Pambusuang. Pada usianya yang baru 15 tahun Imam Lapeo berani mengikuti pamannya Haji Buhari ke Padang, Sumatera Barat, dan tinggal selama 4 tahun menambah ilmu sambil berdagang sarung sutra. Sekembalinya dari Padang ia melanjutkan perjalanan menuju Makkah di samping untuk menunaikan ibadah haji. Beliau juga tinggal di sana selama beberapa puluh tahun untuk memperdalam ilmunya, mendatangi ulama besar memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadis, dan teologi. Di antara gurunya di Makkah adalah Syekh Muhammad Ibna. Perjalanannya ke Makkah dilaksanakan pada tahun 1886. Selain itu, Muhammad Tahir juga melakukan rihlah ilmiah hingga ke Istanbul, Turki. Dalam usia yang semakin dewasa, Imam Lapeo semakin ditempa oleh pengalaman hidupnya baik sebagai seorang anak nelayan, maupun pengetahuan keagamaannya. Modal pengalaman itulah, sehingga pada usianya yang ke-27 tahun, beliau dinikahkan oleh gurunya yang bernama Said Alwi Jamaluddin bin Sahil. Ia adalah seorang ulama besar dari Yaman. Imam Lapeo dinikahkan dengan Hagiah yang kemudian berganti nama menjadi Rugayah. Dalam kehidupannya, Imam Lapeo melangsungkan perkawinan sebanyak 6 kali. Pendapat lain menyebutkannya 7 kali. Perkawinan ini didasarkan pada kesadarannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah yang paling efektif dalam pembaharuan Islam. Perlu digarisbawahi bahwa dari istri pertama sampai keempat merupakan keluarga atau keturunan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap daerah asalnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengembangkan Islam di kalangan masyarakat melalui orang-orang yang berpengaruh di daerahnya. Gerakan dakwah Imam Lapeo lebih menonjol pada aspek karamah dan kewaliannya. Hal itu sangat kuat mengakar pada masyarakat Mandar. Saat dakwah ke daerah Mamuju, ia diangkat menjadi kadi kerajaan Tapalang. Hubungan Imam Lapeo dengan ulama-ulama di Jawa seperti Syekh Khalil Bangkalan dan Mbah Maksum Lasem terhubung oleh guru dan sahabat Imam Lapeo, yakni Habib Alwi bin Abdullah Al-Sahel. Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo adalah masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo. Oleh masyarakat Mandar disebut Masjid Lapeo. Masjid itu dikenal dengan menaranya menyerupai arsitektur Istanbul. Imam Lapeo adalah imam pertama di masjid di daerah Lapeo ini. Ada sekitar 17 masjid yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat yang pembangunannya diprakarsai Imam Lapeo. Imam Lapeo menebar keagungan Islam dengan jalan dakwah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Proses pengentesan pengetahuan masyarakat Mandar kala itu dilakukan dengan cara membuat pengajian-pengajian kecil, tapi dari hari ke hari muridnya semakin bertambah. Kemudian dengan dibantu oleh para muridnya, maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan yang berlokasi di samping Masjid Nurul Taubah Lapeo. Peran Imam Lapeo tidak terlepas dengan karomah kesufian yang ada pada dirinya. Misalnya, tangannya kebal terhadap api. Diceritakan, selama belajar di hadapan Said Alwi Al-Maliki, Imam Lapeo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan. Saat sang guru Said Alwi Al-Maliki bersama muridnya Imam Lapeo melakukan perjalanan antara Makkah dan Madinah, karena keamanan di jalan kurang terjamin, mereka singgah istirahat dan berkemah di jalanan. Ketika itu, sang gurunya mengetahui Imam Lapeo mengisap rokok. Sang guru langsung mengambil rokok tersebut dari tangannya, dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya. Dalam keadaan demikian, Imam Lapeo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan.
malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai. Realitas keislaman masyarakat Mandar syarat dengan nuansa sufistik. Sementara Imam Lapeo memiliki kualifikasi sebagai ulama sufi dengan beragam peran sosial keagamaan dan wawasan kebangsaannya yang tinggi. Hal ini terlihat dari pengakuan yang disampaikan masyarakat Mandar dan dari analisis kepustakaan setempat. Peranan dan pengaruh Imam Lapeo terhadap masyarakat Mandar tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalamannya dari proses pengembaraan intelektual di tingkat domestik dan mancanegara, yaitu Singapura, Turki dan Arab Saudi. Selain mengembangkan tradisi tahfiz, Imam Lapeo juga berinisiasi kepada tarekat Syaziliyah dan berdakwah dalam lisan saja. Tipologi tarekat yang dianut Imam Lapeo lebih cenderung pada wawasan tasawuf moderat, yang selalu mencari titik keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif Imam Lapeo dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterlibatannya dalam politik kebangsaan dengan ikut melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang. Modal sosial keagamaan ini menjadi pijakan masyarakat Mandar. Imam Lapeo bukan hanya ulama menjadi pejuang dalam usaha pembangunan Islam, tapi juga seorang pejuang kemerdekaan. Beliau banyak tampil dalam berjuang melawan tentara Nika, terutama sewaktu berada di Mandar. Pengaruhnya Imam Lapeo terhadap masyarakat Islam di Mandar terlampau besar, maka pemerintah Nika Belanda menghentikan dakwahnya sebab timbul kekhawatiran akan muncul perlawanan akibat pengaruh dakwah Imam Lapeo. Menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah sebagai tempat bersandarnya bicara dengan mungkar nakir. Imam Lapeo wafat pada hari Selasa, 17 Juni 1952 dalam usia 114 tahun. 7. Atau yang terakhir, Datu Sangkala. Datu Sangkala juga banyak yang tidak tahu sejarahnya. Itulah 7 wali pitu yang dikenal di tanah Sulawesi. Semoga kita tidak melupakan sejarah yang ada di daerah kita. Jangan lupa subscribe channel Muhammad Ali Official, karena subscribe adalah suatu dukungan dari kalian, sekaligus support untuk kami membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.